Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mahayuddin SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Lontar Selatan, Kabupaten Kota Baru. Dengan fasilitator Ibu Rosiana dan pengajar praktik Ibu Dian Rahmawati. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Model refleksi yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah model refleksi 4F, yaitu fact, feelings, finding, dan future. Model ini dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway, kemudian dapat diterjemahkan menjadi 4P. Berikut jadwal kegiatan modul 2.1. Pada bagian pertama yaitu fact, peristiwa. Setelah berhasil menyelesaikan post-test paket modul 1 pada tanggal 15 Agustus 2024, maka selanjutnya masuk pada paket modul 2.1 pada tanggal 20 Agustus 2024. Kegiatan awal pada modul 2.1 diawali dengan kegiatan pretest dan kegiatan mulai dari diri dan mengerjakan tugas eksplorasi konsep mandiri hingga tanggal 21 Agustus 2024. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2024 dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi konsep forum diskusi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, saya dan rekan-rekan di kelas 11.55 mengikuti kegiatan ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi sesi 1 forum diskusi yang dibimbing oleh Ibu Rosiana sebagai fasilitator dan pendampingan dari Ibu Dian Rahmawati sebagai pengajar praktik. Dalam kegiatan ini, kelas 11.55 dibagi menjadi 4 kelompok yang mewakili masing-masing jenjang sekolah. Kelompok 1 terdiri dari 3 orang, kelompok 2 terdiri dari 2 orang, dan kelompok 3 terdiri dari 2 orang, dan kelompok yang merupakan kelompok saya sendiri juga terdiri dari 3 orang. Pada forum diskusi ini, kami dapat tugas dari Ibu Fasilitator mengenai skenario kedua jenjang sekolah dasar. Anggota kelompok saya terdiri dari Ibu Vidya Diwianti, Bapak Daud Atmaja, dan saya sendiri Mahayuddin. Setelah melalui diskusi kelompok bersama rekan-rekan, akhirnya pada tanggal 26 Agustus 2024 pada sesi kedua ruang kolaborasi bagian presentasi kelompok, kami mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Hal ini dilakukan karena mengingat kesiapan bahan dan anggota kelompok sudah lengkap menurut Ibu Fasilitator. Dari pemaparan hasil diskusi kelompok, kami terdapat 4 orang yang memberikan umpan balik, yaitu Ibu Nursehan dari kelompok 2, Ibu Musdalifah dan Ibu Nunung Rasmiati dari kelompok 1, dan Bapak Nur Aswandi dari kelompok 3. Setelah melakukan revisi dan penambahan atas umpan balik dari rekan-rekan kelompok lain, maka pada tanggal 26 Agustus 2024 saya unggah tugas ruang kolaborasi
di LMS. Pada hari Kamis 29 Agustus 2024 diadakan kegiatan elaborasi pemahaman bersama Bapak Sigit Kuncoro. Beliau banyak memberikan pencerahan tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, proses, maupun mengenai asesmen. Sebelumnya, pada tanggal 28 Agustus 2024, yaitu pada hari Rabu, saya telah mengisi link pertanyaan atas petunjuk dari Ibu Rosiana sebagai fasilitator. Selanjutnya, saya mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan jurnal refleksi 2 mingguan dan aksi nyata. Untuk tugas demonstrasi kontekstual berupa penyusunan RPP berdiferensiasi, lebih awal saya kerjakan bersama koneksi antar materi. Setiap tugas yang berhasil saya unggah ke LMS, saya sertakan juga pada portofolio digital pribadi saya. Selanjutnya, refleksi yang kedua, yaitu feelings atau perasaan. Setelah saya mempelajari modul 2.1 ini, saya merasa senang karena mendapat pengetahuan dan wawasan baru yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan. Dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini, memotivasi saya untuk bisa memenuhi dengan baik kebutuhan belajar murid. Di sisi lain, pembelajaran berdiferensiasi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk dapat mewujudkannya dengan baik. Saya menyadari segala kekurangan yang mungkin ada pada saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Yang ketiga, yaitu findings atau pembelajaran. Setelah saya mencermati dan memahami pembelajaran berdiferensiasi secara mendalam, bahwa tipe model pembelajaran ini bertujuan untuk menuntun peserta didik sesuai dengan karakternya dan berusaha menggali potensi, bakat, dan minat pada murid. Sedangkan untuk guru, model ini menuntun kita untuk dapat memahami kebutuhan murid yang berbeda-beda dan unik, sehingga diperlukan satu pendekatan berdiferensiasi untuk mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid di dalam kelas, sehingga setiap anak mendapat perlakuan yang sama dan dapat memahami materi ajar yang guru sampaikan. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dari kesiapan belajarnya, minatnya, dan profil belajarnya, sehingga mempermudah untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran ini juga harus didukung oleh lingkungan belajar kondusif dan aman. Selanjutnya, refleksi yang terakhir, yaitu future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1, banyak hal baru yang saya dapatkan dan saya akan berusaha untuk menerapkan pada pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi memang menjanjikan hasil yang optimal, namun implementasinya membutuhkan perhatian yang cermat. Untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan baik, perlu memperhatikan beberapa hal, di antaranya pemahaman yang mendalam tentang murid, meliputi gaya belajar, minat, dan bakat, serta kemampuan awal
dalam pembelajaran. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, melakukan pengelolaan kelas yang efektif meliputi pengaturan dan pengkondisian waktu dan dukungan sumber belajar yang memenuhi kebutuhan siswa. Dan melakukan penilaian berkelanjutan, yaitu dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian untuk mengukur pemahaman dan perkembangan belajar siswa. Demikian video kali ini tentang Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.